Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munawaroh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan pembahasan yang berjudul evaluasi pembelajaran. Kalian pasti tentu tidak asing lagi kan dengan yang namanya evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran tersebut biasanya dilakukan oleh guru-guru kepada siswanya, yakni menilai sesuatu terhadap siswanya. Nah, apa sih pengertian evaluasi pembelajaran tersebut? Kalian pasti punya pemikirannya masing-masing kan? Nah, evaluasi pembelajaran itu adalah kegiatan yang mengumpulkan data-data yang sebanyak-banyaknya sedalam-dalamnya yang berkaitan dengan kapabilitas siswanya. Gunanya apa melakukan evaluasi pembelajaran tersebut? Ya, gunanya untuk mengetahui sebab akibat dari hasil pengajaran yang telah diajarkan oleh guru tersebut kepada siswanya ketika di dalam kelas. Dan guru dengan melakukan evaluasi tersebut dapat mengembangkan kemampuan indikator belajar siswa tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah instrumen evaluasi. Nah, kalian tentu selain pengertian evaluasi, tentu kalian mengevaluasi siswa kalian itu dengan menggunakan alat kan, atau instrumen. Nah, instrumen evaluasi itu biasanya kita sebut dengan alat evaluasi. Nah, alat evaluasi itu bisa berupa tes ataupun non-tes. Nah, yang berupa tes itu biasanya dilakukan menggunakan tes lisan, tes tulis, dan perbuatan. Seperti itu. Nah, sedangkan alat evaluasi non-tes itu biasanya bisa dilakukan melalui observasi, pengajaran kita waktu ada di kelas, skala sikap, angket, atau catatan-catatan harian. Nah, di dalam kelas itu kalian kan bisa melihat bagaimana karakter siswa kalian, bagaimana siswa kalian itu memahami pembelajaran yang kalian ajarkan terhadap mereka, seperti itu. Apakah mereka itu di dalam kelas selalu tidur ataupun rajin, setiap ada tugas selalu mengerjakan, selalu mengumpulkan, dan selalu paham, seperti itu. Nah, tentu dapat kalian ketahui, selain ada alat evaluasi, kita juga dapat menentukan prinsip-prinsip evaluasi. Apa itu prinsip-prinsip evaluasi? Prinsip-prinsip evaluasi itu bisa kita sebutkan ada komprehensif, operatif, kontinu, objektif, kriteria yang valid, dan melibatkan murid-murid kita. Terus apalagi fungsional, diagnostis, keterpaduan, keterlibatan peserta didik, koherensi pedagogis, dan akuntabel. Nah, di sini ada yang namanya keterlibatan peserta didik. Nah, tentunya pastinya kita akan melibatkan peserta didik karena yang akan kita evaluasi itu adalah peserta didik kita. Bagaimana mereka memahami apa yang telah kita ajarkan di dalam kelas dan bagaimana sikap-sikap mereka terhadap pengajaran tersebut, apakah mereka lebih banyak pahamnya ataupun sebaliknya, seperti itu. Nah, dengan adanya prinsip-prinsip evaluasi atau kegiatan evaluasi ini, guru dapat mengetahui bahwa dirinya itu sudah tepat atau belum dalam mengajarkan materi yang mereka ajarkan kepada siswanya, seperti itu. Dan dengan seperti itu, guru juga dapat mengoreksi dirinya sendiri, bagaimana mereka menyampaikan materi tersebut, bagaimana mereka media apa yang mereka gunakan di dalam kelas sehingga dapat membuat murid-murid mereka atau siswa kita itu paham dengan apa yang kita ajarkan. Nah, bagaimana guru itu mencetak sesuatu agar pembelajaran tersebut bisa menarik di dalam kelas gitu, agar siswa kita itu dapat memahami pengajaran yang kita ajarkan dan tidak bosan. Bagaimana caranya agar siswa itu mengubah pola pikir mereka dari malas menjadi semangat, seperti itu. Baik, jadi kesimpulan dari materi ini adalah selain pemahaman guru terhadap siswanya, apa hasil
dari pembelajaran selama satu semester tersebut atau selama pengajaran tersebut, mengetahui siswanya memahami pengajarannya atau belum, guru tersebut juga dapat mengoreksi dirinya sendiri. Apakah mereka kurang tepat untuk memberikan materi atau penjelasannya kurang mendalam, kurang menyebar luas, sehingga siswa tersebut gampang bosan dan tidak paham. Jadi setelah adanya evaluasi tersebut, guru itu bisa merubah pola pikir siswanya, bagaimana mereka mengajarkan materi tersebut kepada siswanya, itu akan guru-guru rubah. Bagaimana guru tersebut mengajar ataupun memberikan materi tersebut kepada muridnya itu tidak seperti pengajaran yang sebelumnya, seperti itu. Jadi pengajaran untuk evaluasi ini bukan hanya untuk murid-muridnya saja ya, tapi juga untuk guru-gurunya sendiri gitu. Apakah ketika dari hasil evaluasi tersebut, ketika guru mengetahui bahwa mahasiswanya itu hanya 20% yang ternyata memahami materinya tersebut, pasti guru-guru itu merasa gagal apa tidak? Tentu, karena merasa selama ini guru juga belajar kan, bukan hanya siswanya yang belajar, tapi guru tersebut juga akan belajar, materi yang akan mereka sampaikan juga mereka akan belajar gitu. Jadi kalau guru sudah niat, sudah belajar, pas mengetahui tuh mahasiswanya belum memahami materi yang diajarkan, itu pasti guru akan merasakan gagal gitu mengajarkan materi tersebut gitu. Tapi setelah adanya evaluasi ini, guru akan mengetahui bahwa dirinya itu harus mengubah cara penyampaian materi, ke media pembelajarannya harus dirubah seperti apa agar lebih menarik dan materi yang disampaikan itu bisa lebih tidak tidak langsung bisa mereka pahami secepatnya, seperti itu. Jadi cukup sekian dari saya, mungkin hanya itu yang saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.